Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. Ma'asyiral muslimin ikhwan fiddin, jamaah salat maghrib rahiman wa rahimakumullah. Kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan kembali mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian hanyalah milik Allah yang telah menciptakan, mengatur, menguasai alam semesta ini. Wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya serta kekuatan melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah mampu kita datang hadir dan akan membaca dan mempelajari ilmu agama dari referensi para ulama kita, melainkan itu semua dari hidayah Allah Azza wa Jalla, merupakan hidayatut taufiq dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat hidayah ini hanya Allah berikan kepada hamba yang Allah cintai. Sementara nikmat dunia Allah berikan kepada orang yang Allah cintai dan juga kepada orang yang Allah murkai. Allah telah memberikan kekayaan kepada Nabi Sulaiman, kerajaan, perhiasan kehidupan dunia, dan Allah juga memberikan harta benda kepada Qarun, orang yang dilaknat oleh Allah, dan Fir'aun serta Haman, serta orang-orang kafir hari ini yang Allah berikan nikmat berupa kenikmatan sementara, nikmat dunia. Sementara nikmat keimanan, nikmat keislaman, serta nikmat tergerak hati untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, maka nikmat itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Sebagaimana dalam hadis qudsi dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka berdua, atau disebut dengan istilah hadis muttafaqun alaih. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Kata Allah, "Man adali waliyan," barang siapa memusuhi kekasih-kekasihku, kata Allah, wali-waliku, kata Allah, faqad adantuhu bil harb, maka aku umumkan peperangan dengannya, kata Allah. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bimaftaradtu alaihi, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kemudian Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, Bapak yang Allah muliakan, dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang aku wajibkan, ibadah-ibadah wajib. Kemudian tidaklah hambaku mendekatkan diri kepada yang pertama, ibadah wajib dulu yang harus kita fokuskan. Kemudian kata Allah dalam hadis qudsi ini, dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara sunnah, ibadah sunnah, bin nafilah, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya.
Fa idza ahbabtuhu, dan apabila aku telah mencintai hambaku itu, kuntu sam'ahu, akulah pendengaran alladzi yasma'u bihi, yang dia mendengar dengannya. Apa maksudnya ini hadis ini? Maka para ulama ahlu sunnah menjelaskan maksudnya adalah Allah menjaga pendengaran seseorang dari hal yang haram. Jadi kalau seandainya pendengaran kita sudah dijaga oleh Allah, tidak suka mendengarkan yang haram, itu tanda jelas berdasarkan hadis qudsi ini Allah mencintai kita. Wa basarahu alladhi yubsiru bi, dan akulah mata yang dia melihat dengannya. Maksudnya penglihatan matanya juga dijaga oleh Allah. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan akulah tangan yang dia memegang dengannya, tangannya juga dijaga oleh Allah. Wa rijhul lati yamshi biha, dan aku adalah kaki yang dia berjalan dengannya, kakinya juga dijaga oleh Allah. Secara umum seluruh anggota tubuhnya dijaga oleh Allah. Itulah tanda Allah mencintai kita. Dia tidaklah melangkah kecuali di tempat yang Allah ridhoi. Dia tidaklah melakukan tindakan apapun dengan tangannya kecuali hal yang mendatangkan ridha Allah. Dia tidak mencuri. Ya, dia tidak suka mukul orang, nampar orang, berbuat zalim, membunuh orang, na'udzubillah. Tapi tangannya dia gunakan untuk hal yang mendatangkan keridhaan Allah. Itu tanda orang yang Allah cintai. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Jadi datangnya kita ke masjid ini, Pak, dalam rangka untuk ibadah, berarti Allah cinta sama kita kan. Tapi kalau kita dapat bonus, dapat hadiah 1M, belum tentu Allah cinta. Kecuali 1M itu kita dapatkan dengan cara yang halal dan kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Insya Allah Allah cintai. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, maka kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah karena pada hari ini kita masih bisa duduk ngaji, Pak. Kenapa? Ketahuilah, para ulama sepakat, ini sering kami sampaikan, Pak, ya. Ibadah sunnah tidak ada satupun yang melebihi keutamaan menuntut ilmu agama, bermajelis di masjid. Tidak ada. Para ulama kita mengatakan mutlakon, secara mutlak, secara absolut, yang hanya bisa menandingi menuntut ilmu di masjid ini, Pak, hanyalah ibadah wajib. Itu bisa. Tapi kalau ibadah sunnah tidak ada. Imam Ahmad ini sering kami sampaikan, beliau mengatakan talabul ilmi la ya'diluhu syai'un. Menuntut ilmu itu tidak ada yang mampu menandingi pahalanya apapun dari ibadah itu, kecuali ibadah wajib saja. Namun ada syaratnya. In sahhat niyatuhu, apabila niat orang yang belajar dan mengajarkan ilmu agama itu ikhlas, benar niatnya. Maka untuk itu mari kita sama-sama memperbaharui lagi niat kita. Kita datang ke masjid dalam rangka untuk ibadah kepada Allah, mengharapkan pahala di silat. Ya, kita jauhkan hati kita dari noda-noda riya, noda-noda ya syirik dunia, itu kita hilangkan dan kita mantapkan hati kita. Ya Allah, saya datang ke masjid ini ya tidak lain dan tidak bukan melainkan hanya mengharapkan ridho-Mu dan pahala di sisimu. Nah, ini mesti kita selalu tanamkan dan camkan dalam hati kita. Insyaallah kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, kemudian sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah masuk kepada pembahasan tentang at-tauhidu wa anwa'uhu, tauhid dan jenis-jenisnya. Telah kita bahas jenis yang pertama yaitu tauhidu ya ar-rabb, kemudian jenis yang kedua juga tauhidul ilah. Nah, pada kesempatan pada malam hari ini yang akan kita bahas adalah tauhidul asma'i was sifat. Tauhid yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Iya, tafadhal lagi.
sifatillahi allati wasafa biha nafsahu aw wasafahu biha Rasuluhu ya sallallahu alaihi wasallam ala haqiqati min ghairi ta'wilin wala takyifin wala tafwidin kan istiwa'i wan nuzuli wal yadi wal maji wa ghairiha min sifati mufassiruha bima warada 'anis salafi wal istiwa'u mathalan warada tafsiruhu 'anil tabi'ina fi sahih Bukhari bi annahu al-qulubu wal irtifa'u ladani yaliqani bijalalatihi bijalalihi qala Allah ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir surah asy-syura. Iya. Taib. Kemudian qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata al-musannif penulis yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, as-salisu yang ketiga dari jenis tauhid. Jadi tauhid itu Pak kan mengesahkan Allah, menjadikan Allah itu satu. Tapi kok tiga Ustaz? Nah, tiga itu bukan Allah itu tiga. Ini orang banyak menfitnah. Oh, orang Wahabi bilang Allah tiga, kapan? Nah, itu orang yang memfitnah, memframing, ya, menyebarkan sesuatu yang tidak benar, ya, hoax. Jadi kita mentauhidkan Allah itu dari, ya, sisi yang banyak orang-orang Quraisy dulu keliru, yang mana mereka hanya mentauhidkan Allah dalam satu sisi, yaitu mereka hanya percaya Allah yang menciptakan. Kemudian mereka menyembah kepada patung. Apakah dikatakan mereka bertauhid? Tidak. Maka supaya mudah dalam memahami tauhid, para ulama membagi tauhid itu, cara mengesahkan Allah itu dari tiga aspek, kan gitu. Yang pertama dari aspek perbuatan Allah atau rububiyah, yang kedua dari aspek perbuatan makhluk atau ibadah, baru yang ketiga dari aspek nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tapi kalau hanya orang mentauhidkan Allah dari satu aspek saja, orang-orang Arab Quraisy juga mentauhidkan Allah dong kalau seperti itu. Karena mereka ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab siapa? Allah. Bahkan iblis ditanya siapa yang menciptakannya? Allah. Karena iblis mengaku, khalaqtani min nar, kata iblis, engkau telah menciptakan aku ya Allah dari api. Jadi iblis percaya bahwasanya yang menciptakannya siapa? Allah. Tapi apakah iblis dengan hanya sekedar percaya itu dikatakan beriman? Tidak. Karena dia tidak beriman dengan tauhid dilihat dari sudut pandang yang lain atau dalam aspek yang lain. Dari permasalahan ketundukan ibadah kepada Allah, iblis nggak mau beribadah kepada Allah. Allah suruh sujud, ya kan, kepada malaikat, kepada Nabi Adam sujud, malaikat semuanya, iblis tidak mau, enggan, malas, sombong. Ini hadirin yang Allah Azza wa Jalla muliakan. Kemudian kata beliau di sini, wal imanu bi kulli ma warada fil Qur'anil Karim wal hadisis sahih. Tauhid rububiyah itu tauhid asma wa sifat itu adalah beriman, ya, dengan seluruh apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih, min sifatillahi allati wasafa biha nafsah, dari sifat-sifat yang Allah sifati dirinya sendiri. Nah, jadi kita beriman kepada seluruh dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis, dari sifat-sifat Allah yang Allah sifati dirinya sendiri dengan sifat itu. Ingat Pak, kita mensifati Allah harus berdasarkan wahyu dari Allah. Maka tidak boleh, haram hukumnya, bahkan syirik kalau ada orang yang mensifati Allah berdasarkan pendapat dia semata. Kalau menurut saya Allah itu tidak boleh, menurut saya bapak-bapak kan gitu. Jadi menetapkan nama-nama dan sifat Allah itu dalam kaidah Ahlus Sunnah, mereka para ulama Ahlus Sunnah mengatakan isbatu asma'i wa sifati tauqifi, ya. Penetapan nama-nama dan sifat Allah itu sifatnya tauqifi atau tauqifiyah. Apa arti tauqifiyah? Berhenti, jangan lakukan.
hatta dallad dalilu ala isbatihi, sampai datang dalil yang menetapkannya. Iya. Jadi sifatnya kita hanya mengcopy paste, Pak. Kalau Allah mengatakan Allah punya sifat mendengar, kita tetapkan karena ada dalilnya. Kalau Rasulullah mengatakan Allah punya sifat bersemayam di atas arsy, kita tetapkan karena ada dalilnya. Nah, itu konsepnya, gampang. Aw wasafahu biha Rasulullah SAW, atau yang telah mensifati sifat itu Rasulullah SAW, atau sifat yang disifati oleh Nabi tentang Allah, karena Nabi manusia yang paling tahu tentang Allah setelah Allah itu sendiri, adalah Rasulnya, utusannya. Nah, alal haqiqati, jadi sifat-sifat Allah itu, nama-nama Allah itu adalah hakikat, Pak, bukan majaz. Bukan apa, Pak? Majaz. Majaz itu kiasan. Nah, kalau Allah mengatakan Allah punya tangan, ya kita katakan Allah punya tangan. Secara hakikat memang tangan. Namun jangan samakan dengan tangan makhluk. Yang mana tangan makhluk itu adalah anggota tubuh. Jangan samakan seperti itu. Kecuali kita punya dalil, kan itu. Nah, Allah katakan Allah punya tangan. Iya, Allah punya tangan. Cak manunian tangan Allah, tidak boleh, haram itu. Itu namanya menanyakan hakikat, itu tidak boleh. Kita hanya menetapkan makna secara bahasa. Apa bahasa iyat dalam bahasa Indonesia? Tangan, iya tangan. Bagaimana tangan itu? Apakah seperti tangan kita dua? Ya enggak. Ataukah tangan kelabang? Banyak tangan kelabang, Pak ya? Oh iya, lipan kalau bahasa kitanya. Tahu lipan, Pak ya? Enggak, Allah berbeda dengan makhluknya. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tangan itu hanya majaz itu, Ustaz, maka kita tanyakan, Pak, apakah pernah Nabi mengatakan kata tangan dalam Al-Quran itu bermakna majaz, kiasan? Oh enggak, berarti Bapak lebih hebat dari Nabi dong. Nabi tidak mengatakan majaz. Sementara konsep majaz itu, Pak, itu sudah ada sebelum Nabi dilahirkan. SM tahunnya sebelum Masehi oleh Plato, Aristoteles dan para filsuf, itu sudah ada konsep-konsep itu. Nah, namun kenapa tidak dipakai oleh Nabi? Karena memang tidak sesuai dengan wahyu. Maka untuk menetapkan akidah harus berdasarkan wahyu. Kita mengcopy paste dari wahyu. Ya. Ya, tidak boleh kita menerka-nerka saja. Kalau menurut saya enggak boleh. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi ta'wilin, tanpa ditakwil. Apa itu takwil, Pak? Jadi takwil itu masdar dari kata awwala yu'awwilu ta'wil, ya. Secara bahasa arti takwil itu, Pak, memalingkan dari makna hakikat kepada makna majaz. Itu aja. Tangan itu bukan tangan maksudnya, tangan itu adalah kekuasaan. Kata orang sekte sesat dari Mu'tazilah dan Asy'ariyah serta Maturidiyah. Makanya Ustaz Yazid mengatakan di antara sekte sesat itu, Pak, Bapak baca buku beliau Mulia dengan Manhaj Salaf, di antaranya Mu'tazilah, Asy'ariyah, betul. Oh, Ustaz Yazid ini radikal. Oh, Bapak enggak jauh ngajinya, Pak. Kopinya kurang kental gitu bilang. Kenapa? Yang bilang sesat itu bukan Ustaz Yazid sekarang, enggak. Ya, Al-Imam Ibnu Battah yang hidup di tahun 300 Hijriah. Sekarang sudah 1440 Hijriah. Berapa ratus tahun yang lalu, Pak. Beliau juga mengatakan Asy'ariyah sesat. Baca kitabnya. Ini kitab ulama klasik gitu. Karena berbahaya Asy'ariyah memang. Kenapa berbahaya? Karena menolak sifat-sifat Allah. Dan mereka berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Mereka katakan tangan itu kiasan, majaz, kata mereka. Padahal Nabi tidak pernah mengatakan majaz. Artinya mereka ingin mengatakan secara tidak langsung kami lebih hebat dari Nabi, kan gitu. Nah, kemudian baca juga kitabnya Imam Ibnu Qudamah, ya, yang kalau nggak salah hidup di 600-an atau 700-an Hijriah. Ulama besar dalam mazhab Hambali. Nah, jadi bukan Ustaz Yazid yang bilang, Ustaz Yazid hanya menukil saja perkataan ulama-ulama salaf terdahulu. Di antara firqah sesat itu adalah Mu'tazilah,
Jahmiyah termasuk Asy'ariyah. Ketika beliau Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sebelum rujuk kembali kepada manhaj salaf, karena di akhir hayatnya beliau sudah kembali kepada manhaj salaf dengan bukti beliau menulis kitab yang berjudul ya Usulud Diyanah ya Al-Ibanah fi Usul Ad-Diyanah, itu judul buku beliau Al-Ibanah itu ya. Karena dalam buku itu beliau menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan manhaj prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah tanpa mentakwil, menolak, mentaktil dan seterusnya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian kata beliau ya, wala takifin, dan tanpa mentakif-takif itu Pak, menanyakan bagaimananya. Bagaimana Allah istiwa? Tidak boleh. Kalau kalian mengatakan Allah punya tangan, bagaimana tangan Allah? Tidak boleh, haram. Imam Malik ya dalam riwayat yang sahih kepada beliau mengatakan tentang sifat istiwa, al-istiwa'u ma'lumun, kata beliau. Istiwa itu maklum, diketahui maknanya. Mafhum gitu ya. Iya. Wal imanu bihi wajib, mengimaninya hukumnya wajib karena Allah yang bilang. Was-su'alu anhu bid'ah, dan mempertanyakan bagaimana kalau seperti itu Allah istiwa. Allah turun setiap ya malam di sepertiga akhir malam Allah turun ke langit dunia. Macam mana cara Allah turun? Kalau Allah turun ke kosong aras katanya. Ini ya orang yang menyamakan Allah dengan makhluk gitu ya. Ya, Allah turun ya turun, bagaimananya jangan ditanyakan. Karena ulama salaf menolak bertanya tentang sesuatu yang Allah tidak katakan, yang Allah tidak jelaskan. Karena Allah tidak ada menjelaskan bagaimana tangannya Allah, bagaimana wajah. Cukup kita imani. Ya, karena itu perkara gaib, karena kita belum melihat Allah. Nanti aja di akhirat kalau kita melihat Allah, tahu kita bagaimana tangan Allah, bagaimana wajah Allah. Nah, seperti itu hadirin yang Allah muliakan. Kemudian wala tafwidin, tanpa kita menyerahkan maknanya dan tidak tahu. Kita tahu maknanya Pak, namun kita menyerahkan ya hakikatnya, bagaimananya. Maka Ahlus Sunnah itu tafwid juga, tafwid itu artinya menyerahkan maknanya. Ya, itu salah kalau tafwidul makna. Tafwid itu ada dua. Ada namanya tafwidul makna, menyerahkan makna. Artinya kita nggak tahu istiwa, ya nggak tahu kita apa istiwa, itu salah. Kita menetapkan adanya maknanya. Ya, karena kalau seandainya Al-Quran tanpa makna, maka tidak bisa kita jadikan Al-Quran sebagai hidayah kan gitu. Karena Al-Quran harus kita pahami maknanya. Namun yang kita serahkan ya kepada Allah adalah kaifiyahnya. Maka ada yang disebut dengan istilah tafwidul kaifiyah. Tata caranya seperti apa? Kemudian beliau berikan contoh ini sifat Allah, kal istiwa, seperti sifat al-istiwa. Sifat kalau terjemahan kita bersemayam. Tapi makna yang benar dari salaf istiwa artinya adalah di atas, ulu. Ulu itu dari kata ala itu di atas. Ya. Kal istiwa, seperti al istiwa, wan nuzul, dan nuzul sifat turun bagi Allah, wal yad tangan, wal maji'i dan datang, wa ghairiha minas sifat, dan yang selainnya dari sifat-sifat Allah. Nufassiruha bima warada ani salaf, kita tafsirkan sifat-sifat Allah itu berdasarkan apa yang muncul dari tafsir salaf. Jadi kita hanya mempaste Pak apa yang disebutkan oleh para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in tentang sifat Allah, ya enggak boleh kita menerka-nerka. Fal istiwa'u mathalan warada tafsiru anit tabi'in fi sahih al-Bukhari, seperti dan maka istiwa contohnya telah muncul tafsirnya dari kalangan tabi'in dalam sahih al-Bukhari, yang mana tafsir dari istiwa itu adalah bi annahul ulu, maknanya adalah tinggi, wal irtifa, di atas, alladani yaliqani bi jalalih, yang mana keduanya tinggi di atas itu sesuai dengan keagungannya, yakni keagungan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dengan Allah, yang semisal dengan Allah. Wa huwas samiul basir, dan Allah itu dia as-sami', yang maha mendengar, al-basir, yang maha melihat. Surah Asy-Syura. Sekarang kita akan mempelajari tentang makna dari apa itu ta'wil, ya, ta'til. Karena kita Ahlus Sunnah tidak boleh mentakwil kecuali ada dalil kan gitu. Kecuali Nabi mentakwil baru kita takwil Pak. Tapi kalau seandainya Nabi tidak mentakwil, sahabat tidak, maka haram kita
mentakwil apa yang tidak ditakwil oleh Nabi. Apa itu takwil? Nah, ini akan dibahas oleh beliau. Ya, fadhal lagi. Ya. Al-ula at-ta'wilu huwa sarfu dhahiril ayati wal ahadithi as-sahihati ila ma'na akhar batilin mithlas tawa di makna taula. Ya. Nah, lanjut ya, at-ta'til. Bismillah. Atsani at-ta'tilu wa jahdu sifatillahi Ya. wa nafyuha anhu ka'ulubillahi ala samai faqad za'amatil firaqud dallatu ya. faqad za'amatil firaqud dallati ad-dallatu. Nah. Al-firaqu ad-dallatu. Dallah sifat dari al-firaq di sini ya. ad-dallatu annallaha fi kulli makani. Fi kulli makanin dia. Taib. Nah, sekarang beliau menjelaskan kepada kita Bapak Ibu yang Allah muliakan, apa itu ta'wil. Kan kita akidah al-sunnah itu kita menetapkan tentang nama-nama sifat-sifat Allah itu Pak berdasarkan ketetapan Allah dan ketetapan Rasulullah, tanpa ditakwil, tanpa ditaktil, tanpa ditakyif, tanpa ditamsil, tanpa ditasbih. Nah, jadi apa makna istilah ini? Ini penting kita untuk memahaminya Pak. Yang pertama, takwil. Apa itu takwil Pak? Ini beliau jelaskan secara umum, ini secara global, namun maknanya betul ini. At-ta'wilu awalan, yang pertama kata beliau, at-ta'wilu, ta'wil itu adalah dia adalah sarfu dhahiril ayati, memalingkan makna zahir dari ayat-ayat wal ahaditsis sahihati, dan hadis-hadis yang sahih, ila makna akhar batilin, kepada makna lain yang mana maknanya batil. Mislu istawa, seperti kata istawa, ar-Rahman ya, ar-Rahmanu ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, istawa 'alal arsy misalnya. Ya, yang telah bersemayam, itu kan terjemahan kita bersemayam kan gitu. Ya, karena memang ada juga sebagian pendapat daripada ulama tabi'in, yaitu Al-Imam Al-Kalbi dan Imam Muqatil. Nah, ini Al-Kalbi dan Muqatil ini murid Ibnu Abbas ini, mengatakan makna istawa itu diantaranya istaqarra, menetap. Tapi menetapnya Allah itu jangan bayangkan seperti kita menetap di mesin, itu yang haram, itu yang nyamakan Allah, enggak. Nah, kita hanya menetapkan, dia menetap, tapi berbeda dengan makhluknya, seperti itu. Karena ada tafsirnya dari salaf. Imam Al-Kalbi sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi. Ya, Imam Al-Kalbi dan Muqatil ini dua ulama salaf yang mana mereka meriwayatkan itu dari Ibnu Abbas. Tentu Ibnu Abbas dari Nabi, sanadnya bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali kepada ta'wil. Ta'wil itu adalah memalingkan makna zahir dari ayat dan hadis-hadis sahih kepada makna lain yang batil. Seperti makna istawa dipalingkan oleh mereka, oleh ahlul bid'ah, kepada makna istaula atau menguasai. Jadi istawa itu artinya bukan di atas kata mereka, namun istawa itu artinya adalah menguasai. Maka ini maknanya batil. Kenapa batil? Yang pertama, tidak pernah Nabi mengatakan makna ini. Kemudian tidak pernah ada juga golongan salaf, sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in yang mengatakan seperti ini maknanya. Kemudian yang kedua, konsekuensinya juga batil. Menguasai itu artinya apa Pak? Ya kan, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa misalkan. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Di atas, telah menguasai aras gitu. Artinya berarti aras itu sebelum Allah menguasainya bukan milik Allah dong, dikuasai oleh ada sosok lain yang menguasai. Kemudian setelah itu dikuasai oleh Allah. Nah, inilah kebatilannya. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian at-ta'til yang kedua. Jadi sudah paham kita Pak, ta'wil itu adalah memalingkan ya makna zahir dari ayat-ayat dan hadis kepada makna yang batil. Nah, ini Pak ya, makna secara global atau makna secara sederhana yang gampang dari at-ta'wil itu. Kemudian yang kedua at-ta'til. Apa itu at-ta'til kata beliau? Sanian yang kedua, at-ta'til huwa jahdu sifatillah
ta'til itu adalah menolak. Jahad itu artinya jahada yajhadu ya. Juhudan itu artinya menolak. Menolak apa yang tolak itu? Sifatillah, menolak sifat-sifat Allah. Wa nafyuha, dan menafikannya. Ini kembali kepada sifat Allah. Jadi ta'til ini lebih parah daripada ta'wil, Pak ya. Karena ta'til itu menolak dan menafikan sifat-sifat Allah. Anhu, darinya, yakni dari Allah. Jadi ini Jahmiyah ini dan Mu'tazilah. Jahmiyah menolak nama-nama dan sifat Allah. Kata orang Jahmiyah, Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Kata orang Mu'tazilah, Allah punya nama tapi tidak punya sifat. Karena mereka Mu'attilah. Kata orang Asy'ariyah, Allah punya nama tapi sifatnya terbatas. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 20. Dibatasi oleh mereka sifat Allah dengan 20. Padahal ada enggak Nabi membatasinya? Karena ada sahabat juga ada membatasinya. Atas kenapa dia berani untuk membatasi itu kan gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ka'uluwillahi 'ala sama, seperti tingginya keberadaan Allah di atas langit. Faqad za'amatil firaqud dhallatu, dan sungguh kelompok-kelompok sesat telah mengaku gitu ya, annallaha, sesungguhnya Allah itu fi kulli makan, berada di setiap tempat ya, seperti orang-orang sufi yang menganut paham wahdatul wujud atau hululiyah, yang mana Allah itu kata mereka menyatu ke dalam tubuh makhluknya yang sudah mencapai derajat hakikat syariat, ma'rifat, hakikat. Nah, kalau sudah hakikat nggak perlu lagi sholat, karena kita itu sudah Tuhan katanya, karena Tuhan itu sudah nyatu ke dalam kita. Karena mereka menganggap Tuhan itu di mana-mana. Na'udzubillahi min dzalik. Ini batil ini Pak. Bahkan pelakunya ada dulu ya. Kalau saya tidak keliru di masa Khalifah Harun Ar-Rasyid ya, ada Al-Hallaj namanya, orang yang punya keyakinan akidah yang menyimpang hululiyah, karena dia menganggap Allah itu menyatu dengan jubahnya. Ma fi jubbati ilallah katanya. Tidak ada di jubah itu kecuali Allah. Artinya Allah itu di jubahnya. Maka jubah ini sakti dan saya orang sakti lah katanya. Akhirnya diminta tobat oleh ulama waktu itu. Tidak mau juga, tetap mempertahankan keyakinannya, sehingganya dibuat ya peraturan hukuman gantung oleh khalifah waktu itu. Jadi pada zaman kekhalifahan itu tidak bisa main-main orang yang melakukan kesesatan Pak ya. Kalau Mama Gufron hidup di masa itu sudah tinggal nama itu. Iya. Karena dia menyesatkan manusia. Ngarang-ngarang Pak ya. Itu aja bahasanya. Ya, makoli aja. Masa bahasa semut makoli juga. Ya kan? Bahasa mereka ada juga. Iya. Nah, ini menyesatkan umat ini. Nauzubillahi min dzalik. Ya, fadhal. Kaifiyataha ya. Ya. Illallah ya. Ya, ini mansub dia karena mustasna ya. Iya, at-tamtsil ya. Naam. At-tamtsil wa tamthilu sifatillahi bi sifati al-khalqi. Naam. Fala yuqalu ya. Fala yuqalu yanzilullahu ila samai kanzulina wa hadithu an-nuzuli rawahu Muslim. Wa minal kadhibi nisbatu hadza tasbihi ila syaikhil islami Ibnu Taimiyah illam najidhu fi kutubihi bal wajadna nawiyahu litamthili wa tasbihi. Iya. Taib. Kemudian yang ketiga, salisan yang ketiga at-takyif.
Jadi bila takyif. Jadi akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak mentakyif nama-nama dan sifat Allah. Apa itu at-takyif ini? Kata beliau, huwa takyifu sifatillah. Dia adalah mempertanyakan bagaimana sifat Allah. Wa anna kaifiyataha kada, dan sifat Allah itu seperti ini. Dia gambarkan, Pak. Dia visualisasikan. Tidak boleh kita memvisualisasikan, menggambarkan sifat Allah itu sifat mata bagi Allah. Kita buat gambar mata ini kayak mata Allah nih. Nauzubillah. Itu musyrik pelakunya, Pak. Karena telah menyamakan Allah dengan makhluk. Allah itu lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak sama dengan seorang pun dari makhluknya, kan gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna kaifiyatahu kadza, bahwasanya ya sifat Allah itu kaifiyahnya ya seperti ini misalnya. Enggak boleh. Kaifiyah itu artinya bentuknya gitu ya, visualisasinya. Contoh Allah punya sifat tangan, kayak ini sifat tangan Allah, ini tidak boleh. Fa'uluwullahi 'alal arsy la yushbihu makhluqatihi, maka tingginya Allah di atas arsy, ini tidak menyerupai makhluk-makhluknya. Iya. Jangan pula disamakan Allah itu di atas arsy sama kayak lampu nih di atas. Nauzubillah. Ini orang yang menyamakan Allah dengan makhluk ini. Iya kan? Disamakannya Allah dengan lampu. Habis itu ditolaknya sifat Allah lagi kan? Awalnya dia samakan, dia tasbihkan Allah, dia tamsilkan Allah. Jadi al-mu'attilah, orang yang menolak sifat Allah itu awalnya dia mumassilah. Awalnya dia apa, Pak? Mumassilah. Dia samakan sifat Allah dengan makhluk. Kemudian setelah itu mereka tolak. Padahal Ahlussunnah gampang aja, Allah di atas udah. Jangan samakan di atasnya kayak makhluk, kan gitu. Nah, kemudian kata beliau, wala ya'lamu kaifiyatahu ahadun illallah, dan tidak ada seorang pun yang tahu. Ahadun itu umum ya, nakirah, artinya tidak ada yang tahu, termasuk nabi pun tidak ada yang tidak tahu, malaikat semuanya, tentang bagaimananya sifat Allah itu, kecuali hanya Allah sendiri yang tahu. Contoh sifat melihat, nabi tidak tahu Allah melihat itu macam mana gitu kan, kayak kita tidak, karena Allah sendiri yang tahu bagaimananya. Karena Allah juga tidak kasih tahu dalam Al-Quran, kan itu. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian rabi'an, yang keempat, at-tamsilu. Tamsil itu adalah huwa tamsilu sifatillah, adalah menyamakan sifat Allah bisifati khalqihi, dengan sifat-sifat makhluknya. Nah, ini Pak. Contoh, ada orang yang mengatakan tangan Allah itu seperti tangan saya. Ini mumassilah. Ini juga syirik. Nah, karena menyamakan Allah dengan makhluk itu syirik, Pak. Ya, ini hadirin yang Allah muliakan. Fala yuqalu, maka tidak boleh dikatakan yanzilullahu ila samai kanuzulina, Allah turun dari langit ya. Afwan, Allah turun dari langit ya. Seperti turunnya kita dari mobil misalkan. Nah, ini tidak boleh, haram ini. Wa hadisun nuzul, dan hadis tentang sifat nuzul, sifat turun bagi Allah, rawahu Muslim, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kemudian kata beliau, wa minal kadzib, dan diantara kedustaan, nisbatu hadat tasbih ila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menyandarkan ya akidah tasbih ini, menyerupakan Allah dengan makhluk ini, kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu bohong. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak pernah menyamakan Allah dengan makhluk, kan gitu. Islam najidhu fi kutubih, tidak kita temukan dalam kitab-kitab beliau bahwasanya beliau menyerupakan Allah dengan makhluk, tidak ada gitu. Bal wajadna, bahkan kita dapati dalam kitab beliau nafyahu ya, beliau menafikan tasbih kepada Allah dengan makhluknya, menyerupai Allah dengan makhluknya, itu beliau nafikan dalam kitab beliau. Bal wajadna nafyahu litamsili wa tasbih, bahkan yang kita dapati dari kitab-kitab beliau ya penolakan terhadap tamsil dan tasbih ya. Fadhal ya. Illallahu. Iya.
Yang kelima at-tafwid. At-tafwid itu Pak secara bahasa dari kata fawwadha yufawwidhu tafwid ya. Tafwid itu artinya menyerahkan gitu. Menyerahkan kepada Allah. Maka tafwid yang benar itu, ini tafwid itu ada dua, ada yang benar, ada yang batil, Pak. Kalau yang benar, inda salafi fil kaif. Tafwid fil kaif. Tafwid dalam kaifiyah. Itu benar. Artinya kita menyerahkan kaifiatnya atau bagaimana hakikatnya kepada Allah. Contoh, Allah punya sifat melihat. Kita tetapkan Allah melihat, namun bagaimana hakikatnya itu kita serahkan kepada Allah. Namun ilmunya, maknanya kita tahu, melihat ya melihat, tahu kita, tergambar di benak kita Allah melihat, tahu kita apa ya melihat ya gitu. Berarti kalau melihat itu lawan daripada buta, karena buta nggak melihat kan gitu. Dan yang batil adalah tafwid fil makna. Allah melihat, kita nggak tahu arti melihat, kata mereka. Ini batil ini. Allah punya yad, kita nggak tahu yad ini apa, nggak boleh diterjemahkan juga, kata mereka. Bahkan mereka sampai menyalahkan terjemahan Al-Quran versi Depak. Depak mereka salahkan juga. Karena apa? Depak menerjemahkan istiwa dengan semayam. Coba Bapak download Pak, kalau nggak bisa beli langsung gitu ya, terbitan terjemahan Quran versi kayak Depak gitu. Nah, itu diterjemahkan oleh Depak gitu. Padahal Depak tuh kawan-kawan mereka juga gitu ya. Nah, kata mereka, karena saya pernah diskusi dengan orang itu ya, kata mereka nggak boleh diterjemahkan. Berarti Depak salah dong. Bilang Depak salah, nggak berani juga dia bilang. Nah, ini hadirin yang Allah melihat. Jadi akidah mereka kontradiktif memang, ya, tidak konsisten gitu ya. Kalau Ahlussunnah konsisten Pak ya. Karena akidah kita ini betul-betul insya Allah ya, ini kita ambil pemahaman ini dari ulama salaf, Rasulullah dan para sahabatnya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Fal istiwa'u masalan, maka istiwa contohnya maknahu al-ulu. Apa makna istiwa al-ulu? Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari ini ya. Iya, beliau nukilkan ucapan Imam Ahmad. Al-ulu artinya adalah istiwa itu maknanya di atas. Alladzi la ya'lamu kaifiyatahu illallah, yang tidak ada seorang pun yang mengetahui bagaimananya Allah di atas itu, cak mana Allah di atas, tidak ada yang tahu Pak kecuali hanya Allah sendiri kan gitu. Nah, kaifiyahnya Allah yang tahu, tapi kita tahu mana di atas karena atas itu lawan dari bawah, gampang aja. Tapi bagaimana Allah itu di atas itu tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Artinya kaifiyahnya, bagaimananya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah kita bahas Pak ya, tentang tauhid asma wa sifat, bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan apa yang Allah tetapkan dan menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulnya SAW bila ta'wil. Sudah paham kita Pak ya? Bila ta'til ya. Bila ya tamsil, takyif ya. Kemudian bila tashbihin, kemudian juga tahrif juga. Bila tahrifin. Atau sekarang kita masuk pada pembahasan kita berikutnya, pembahasan di kitab ini yang berikutnya. Qala al-musannif rahimahullah, ya, fadhal lagi. Ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, makna la ilaha illallah, la ma'bud bihaqqin illallah. Illallahu. Ya. Ya. Fiha nafyul ilahiyata, fiha nafyul Ilahiyati an ghairillahi wa itsbatuha lillahi wahdahu wa wahidan. Qala Allah ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah, surat Muhammad. Fal ilmu bima'naha wajibun wa muqaddamun ya. wa muqaddamun ala sa'iri arkanil Islam. Nah, sanian ya. Kemudian wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhilal jannah. Dakhalal ya, dakhal. Nah. Sahihun. Rawahu Ahmad. Nah.
Qala al-musannif rahimahullah, penulis berkata semoga Allah rahmati beliau, makna la ilaha illallah. Ya, la ilaha ini kalau kita i'rab sedikit ya Pak ya, kita terangkan sedikit. La itu namanya ya huruf nafi ini, harfun nafi. Apa yang dinafikan? Nafyun lil jinsil ilah, kan gitu. Nah, kemudian huruf lam nafiyah ini Pak ya, kalau dalam bahasa itu, dalam kaidah bahasa Arab atau nahwu itu, dia menasobkan tanpa mentanwinkan isimnya. Maka ilaha ini isim dari la itu. Nah, la ilaha ya, nggak boleh la ilahan, salah, harus tanpa tanwin, la ilaha ya. Kemudian ya illallahu ya, illallahu itu ya, illa itu artinya pengecualian Pak, atau disebut dengan istilah adatul istisna ya. Namun Allahu di sini ya, ini bukan kita katakan ini ya, bukan kita katakan dia mustasna, enggak. Allah di sini adalah badal dia. Mana yang digantikannya? Khobar mahzuf. Jadi gini, la itu kan dia menasabkan isimnya, ya, dia punya isimnya. Ilaha itu isimnya. Jadi mana khobarnya dihapus, takdirnya adalah hakun. Jadi la yang kalau kita baca semuanya la ilaha haqqun, kan gitu. Illallahu. Jadi Allah ini badal dari kata haqqun yang merupakan khobar dari lam nafiyah yang di mahzufkan itu, kan gitu. Itu i'rabnya Pak ya, dalam si bahasa seperti itu. La ilaha illallah. Maka maknanya adalah la ma'budah bihaqqin illallahu ya, tidak ada sesembahan bihaqqin yang disembah secara benar gitu ya, illallah, kecuali hanya Allah. Nah, kemudian kata beliau di sini fafiha, maka di dalam kalimat tauhid tersebut, maka di dalam kalimat la ilaha illallah tersebut, nafyul ilahiyyati an ghairillah, terdapat penafian ya ilahiyah dari selain Allah. Ilahiyah itu artinya yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Jadi kalimat tauhid ini menafikan uluhiyah dari selain Allah. Tidak ada yang punya keberhakan, yang layak, yang patut, yang berhak disembah, hanya Allah saja, itu maksudnya. Wa isbatuha, dan menetapkan yang berhak disembah itu hanya Allah, lillahi wahdahu, untuk Allah saja, untuk Allah semata. Nah, kemudian mempelajari tauhid ya, mempelajari la ilaha illallah, itu hukumnya wajib ya, berdasarkan firman Allah dan Rasul Muhammad. Kemudian beliau bahas di sini yang pertama, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ini surah Muhammad di ayat 19 ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ilmuilah, kata Allah. Ini fil amr Pak, ini perintah Allah. Fa'lam, Allah menyuruh ya nabinya untuk mengilmui, memahami la ilaha illallah, bahwasanya Allah itu tidak ada ilah, sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali hanya Allah. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad dan juga kepada kita semua umat Nabi Muhammad untuk mempelajari la ilaha illallah tersebut. Kemudian kata beliau fal ilmu bimakna, maka mengilmui, berilmu tentang makna la ilaha illallah itu hukumnya wajibun. Hukumnya apa? Wajib. Artinya kalau kita tidak mempelajari la ilaha illallah, berdosa kita. Artinya kalau kita tidak tahu makna la ilaha illallah, apa syarat dan rukunnya, apa pembatal-pembatalnya, kita berdosa. Karena yang namanya wajib itu kalau kita lakukan kita diberikan pahala, kalau tidak kita lakukan kita berdosa. Karena ini rukun iman dan rukun Islam nih. Rukun iman yang pertama tentang tauhid juga.
Karena orang tidak akan dikatakan beriman kepada Allah kalau tidak mengesahkan Allah. Orang tidak akan dikatakan muslim kalau tidak memahami dua kalimat syahadat. Kalimat syahadat yang pertama kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa itu asyhadu an la ilaha illallah? Tidak tahu. Nah, ini berdosa kita. Tidak boleh tidak tahu. Harus belajar, Pak. Kalau tidak tahu kita belajar. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Makanya di sini beliau mengatakan fal ilmu bi ma'naha. Maka mengilmui maknanya kalimat tauhid tersebut hukumnya wajib wa muqaddamun, dan didahulukan ala sairi arkanil Islam, di atas seluruh rukun Islam. Ya, bapak sholat tahu, ya, apa hukum sholat tahu, apa syarat sah sholat tahu, apa rukun sholat tahu, apa pembatal sholat tahu, tapi apa rukun la ilaha illallah tidak tahu. Itu berdosa. Karena kalimat la ilaha illallah, tempat tauhid itu harus didahulukan dari seluruh rukun Islam yang setelahnya. Karena tauhid itu, Pak, rukun Islam yang pertama. Kemudian beliau bawakan sabda Nabi, hadis Nabi SAW, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas gitu ya, maka dia akan masuk surga. Artinya orang yang tidak mengucapkan ini tidak hanya sekedar mengucapkan, Pak. Karena dalam hadis lain mengatakan man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati, kata Rasul, dan dia mengilmui. Jadi ini tidak sekedar mengucapkan, karena kalau hanya mengucapkan, mohon maaf, orang munafik dulu juga mengucapkan namun mereka tidak mengamalkan. Jadi maksud barang siapa yang mengucapkan itu adalah barang siapa yang mengetahui dan mengamalkan la ilaha illallah. Itulah yang kalau mati masuk surga. Tapi kalau ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi masih datang ke dukun, Pak, tetap masuk neraka gitu. Kenapa? Karena dia telah melakukan pembatal kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah itu ada pembatalnya, Pak. Apa pembatalnya? Secara garis besar ada 3. Yang pertama al-kufrul akbar, kafir besar, kekufuran besar. Yang kedua asyirkul akbar, syirik besar, akbar semuanya. Yang ketiga an-nifaqul akbar, kemunafikan besar. Nah, itu secara besar. Dan yang 3 ini ada turunannya lagi. Dan tiga ini turunannya itu semuanya merupakan nawaqidul iman wa nawaqidul Islam. Ini penting kita pelajari nawaqidul Islam, karena itu membatalkan la ilaha illallah yang kita ucapkan. Wallahu taala alam bisawab. Barangkali mengingat waktu, kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini.